Karena kebanyakan tuh begitu disemprot langsung dipakein serum, terus udah gitu pakai moisturizer, jadinya foundationnya nggak nempel. Sebenarnya kulit wajah kalian tuh paling cocok sama moisturizer yang mana kalau misalnya lagi make upan, karena tidak setiap orang harus pakai bedak tabur atau bedak padat setelah make up. Belakangan ini banyak yang nanyain, Kak, tips biar make upnya nggak cakey. Kak, tips biar make upnya tetap bagus sampai sore. Aku juga dulu kayak gitu, dan baru belakangan ini aku berhasil bikin foundation yang hasilnya bagus kayak gini. Nanti aku tunjukin di bawah sinar matahari dan nggak pakai lighting di studio, biar kalian bisa lihat di bawah sinar matahari pun hasilnya bagus. Dan ternyata ini adalah tips-tipsnya, dan ternyata selama ini banyak kesalahan yang aku lakukan saat make up, makanya make upnya cakey. Penasaran? Tonton videonya dari awal sampai selesai. Oke, ini aku udah bare face dan kalian perhatikan, siapa tahu video ini memang bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan kalian, alasan kenapa makeup kalian tuh suka cakey gitu ya, atau suka jadi nggak bagus setelah sekian lama. Hal yang pertama adalah kanvasnya. Jadi ini kita kan, muka kita tuh jadi kanvasnya. Nah, kalau kulit wajah kita memang lagi nggak bagus, mau di make upin pakai foundation mahal pun tetap sama aja. Mau dipakein cushion mahal pun pasti hasilnya tetap sama aja. Jadi tips dari aku, kalian harus banget rutin merawat kulit wajah kalian, rutin pakai produk eksfoliasi, pakai moisturizer, menghidrasi kulit wajah kalian. Jangan males-malesan, jangan beranggapan bahwa nggak apa-apa kulitku sama bisa ditutupin kok pakai make up. Nggak kayak gitu, justru kalau kulitnya makin bagus, make upnya nanti pasti bisa lebih nempel dan lebih bagus. Nah, yang kedua kita akan bahas soal skincare sebelum make up. Sebelum make up tuh alangkah baiknya muka kita dibersihin dulu. Nah, setelah itu kita bisa lanjut pakai toner. Kalian kalau misalnya punya kulit kering bisa pakein hydrating toner. Kalau misalnya kalian punya kulit berminyak, kalian bisa cari toner yang paling cocok untuk kulit wajah kalian. Mungkin toner ini memang gak masuk ke basic skincare, tapi buat kulit wajah aku yang kering, toner ini tuh sangat-sangat penting dan sangat membantu membuat kulit wajah aku lebih enak dan lebih lembab saat make up, jadi foundationnya lebih nempel. Ini aku pakai Anpure yang Balance Me Fine Toner. Ini tuh yang ada probioticsnya. Ini langsung aku semprot aja. Nah, biasanya kalau misalnya orang mau make upan suka buru-buru, make up dalam keadaan basah kayak gini, langsung ditimpa pakai serum. Terus serumnya lengket, terus antara cairan toner ini dengan si serumnya bercampur, belum meresap di kulit wajah. Nah, mostly tuh kayak gitu. Makanya ini aku mau ngingetin sama kalian, kalau misalnya kalian udah pakai toner, kalian coba tap-tap pakai tangan gini, rasakan sampai si tonernya tuh udah mulai agak meresap atau udah kerasa agak-agak lembab gitu. Jadi dibilang basah banget enggak, dibilang kering banget enggak. Karena kebanyakan tuh begitu disemprot langsung dipakein serum, terus udah gitu pakai moisturizer, jadinya si skincare-nya tuh enggak meresap dengan sempurna. Jadi bikin si foundationnya enggak nempel. Berikutnya kita akan pakai serum. Kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai soothing serum atau hydrating serum sebelum make up, karena jadi membuat si kulit itu lebih siap untuk di make upin. Hari ini aku pakai Dr. Jart yang Cicapair, ini akan aku up reviewnya segera. Ini salah satu skincare yang harganya mahal menurut aku, tapi worth to buy sih. Pakai serum itu juga nggak usah terlalu banyak. Biasanya aku pakai serum itu kayak 3-4 tetes aja. Terus aku ratain di seluruh wajah aku. Kalau dulu aku sebelum make up tuh pakai serum sukanya sampai kayak becek banget. Kalau sekarang nggak terlalu sih. Kayak bener-bener secukupnya aja. Ini juga jangan langsung ditimpa pakai moisturizer, tapi kalian tungguin dulu sampai si toner dan si serumnya ini bener-bener nyerap di kulit wajah ya. Nah, kalau ini si serumnya sudah enak gitu, udah meresap, sudah tidak becek lagi, kita bisa lanjutin pakai moisturizer. Ini kulit wajah aku emang lagi agak sedikit kering, jadi aku mau pakai Supple Power dari Something. Menurut aku penggunaan moisturizer ini salah satu yang paling penting dan juga sunscreen sih sebenarnya. Moisturizer ini tuh sebenarnya bisa di skip aja kalau misalnya sunscreen kalian bisa cukup melembabkan kulit wajah. Jadi kalau misalnya kalian pakai moisturizer, pakai sunscreen, nah kadang itu tuh karena terlalu digabung jadinya tuh lebih lebih becek di kulit wajah, sehingga
si make up itu hasilnya jadi kurang bagus gitu. Nah, seperti dasar-dasar skincare, kalian tuh harus tahu banget sebenarnya kulit wajah kalian tuh paling cocok sama moisturizer yang mana kalau misalnya lagi make upan. Karena aku juga punya beberapa moisturizer dan tidak semuanya bisa dipakai sebelum make up dan tidak semuanya bisa dipakai saat bare face. Karena ada sebagian justru moisturizer aku yang tidak bersahabat dengan sunscreen aku. Ada juga moisturizer yang sebenarnya cuman bagus kalau misalnya dipakai sebelum make up. Nah, kalian harus merhatiin itu juga. Terus cara taunya gimana? Dites. Ditesnya ya sama kulit wajah kalian sendiri. Karena kalau misalnya ditesnya pakai kulit wajah aku kan kulit kita beda-beda gitu. Makanya harus sering trial dan error. Sebisa mungkin sih kalian catat ya. Misalnya pagi kalian pakai moisturizer apa, terus kalian perhatiin, oh iya ya ternyata pakai moisturizer ini kayaknya kusam deh gitu. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang primer dan foundation. Tapi aku nggak akan khusus membahas itu karena ini setelahnya akan banyak step-step lainnya. Kalau video ini rame atau kalian komen, nanti aku akan kasih rekomendasi produk-produk yang mau aku bahas ini. Banyak yang menganggap pakai primer tuh yang penting primer aja. Banyak yang menganggap pakai foundation tuh ya foundation aja. Padahal kandungannya tuh beda-beda. Mungkin kalian juga udah banyak lihat kayak di sosial media lain, di TikTok banyak dibahas. Kalau make up kalian mau mix dengan maksimal, pakailah primer silikon dengan foundation yang ada kandungan silikonnya. Begitu juga dengan primer yang kandungannya tuh air, campur dengan foundation yang kandungannya air. Foundation yang kandungannya air tuh biasanya yang cair-cair yang kayak skin tint kayak gitu ya. Nah, biasanya akan bisa mengikat lebih maksimal. Nah, kalau misalnya kalian penasaran produknya yang apa aja Kak, yang mana aja, komen. Nanti aku kasih list produk yang bisa kalian beli untuk di mix. Siapa tahu kalian butuh kan. Pakai primer tuh sebenarnya perlunya di area tertentu aja atau dipakai di seluruh wajah. Kalau buat aku, pakai primer itu tetap di seluruh wajah karena memang ini tuh kan mau ngikat make up ya, cuman memang nggak bisa terlalu tebal juga. Jadi memang si base-nya itu tuh harus benar-benar pas gitu. Ini diratain, ditepok-tepok gini sampai benar-benar merata di kulit wajah. Ini aku pakai primer yang dari Mop Beauty ya. Nah, kalau misalnya udah pakai primer kayak gini, please banget jangan langsung ditimpa pakai foundation. Kalau misalnya kalian buru-buru pun jangan. Biasanya aku diemin dulu biar soalnya benar-benar si primernya itu ngeset di kulit wajah aku. Baru nanti setelah ini kita akan timpa pakai foundation. Nah, step berikutnya ini juga penting, pemilihan produk. Kalau misalnya kalian sama kayak aku punya banyak bekas jerawat kayak gini, berarti kalian harus cari foundation yang memang full coverage. Karena kalau kalian pengen make up kalian tuh enggak cakey, enggak luntur, enggak yang kelihatannya tuh jadi kayak berat di wajah, artinya kalian harus pakai foundationnya itu bener-bener tipis aja. Tapi kalau memang pengen make upnya nutup bekas jerawat ya berarti memang cari produk yang full coverage. Bukan produk yang nggak ada coveragenya, tapi kalian pakai tebel-tebel hanya demi nutupin bekas jerawat. Foundationnya ini aku pakai dari Mop Beauty. Kalau dulu kan ngaplikasiinnya tuh langsung ditotol-totol pakai beauty sponge. Kalau sekarang kalian tuh sebenarnya bisa pakai spatula. Tahu nggak sih kalau kalian nggak punya spatula, pakai aja sendok yang bagian panjangnya, atau kalian juga bisa pakai yang untuk ngoles-ngoles roti. Nah, tapi salah satu solusi buat aku adalah pakai brush ini. Ini adalah brush Iris X Bubah Alfian. Ini life changer banget. Jadi kalau misalnya menurut aku salah satu investasi kalau make upan, beli brush yang bagus. Ini aku tuh pakai kayak cuma sedikit aja segini. Udah gitu aku ratain bener-bener sampai bisa merata di seluruh wajah aku. Tuh sebenarnya produk sedikit ini juga bisa diaplikasiin sampai di seluruh area wajah gitu loh. Dan brush ini tuh enak banget dipakainya. Terus kalau ternyata memang kalian punya banyak bekas jerawat, daripada pakai foundation tebal-tebal, mendingan kalian cari concealer yang awet, yang bener-bener full coverage. Pakein di area yang bener-bener berjerawat, pakai brush yang ukurannya kecil. Bener-bener cuman di area itu aja. Nah, yang aku suka dari si brush ini ya, si brush ini tuh nggak ada efek garis-garis gitu loh saat dipakai. Aku juga nggak ngerti ya, hasilnya bagus banget. Kalau misalnya kalian tetap merasa kayaknya kurang maksimal, nah baru setelahnya bisa pakai beauty sponge untuk ngeratain atau bikin si complexionnya lebih flawless aja. Tuh, udah. Ini pakai produknya dikit banget loh, setengah muka tuh bener-bener cuman pakai setengah yang tadi. Nah, ini aku mau pakai di area sebelah lagi sama
Pakainya sedikit-sedikit aja kayak gini. Nah, sebenarnya kalian juga harus tahu jenis kulit kalian tuh apa. Kalau misalnya kalian punya tipe kulit kering, cek lagi. Sebenarnya kulit wajah kalian tuh tanpa di set pakai bedak pun make upnya bisa bagus nggak sih? Tidak setiap orang harus pakai bedak tabur atau bedak padat setelah make up. Jadi kenalin juga kulit wajah kalian, kenalin juga foundationnya. Untuk beberapa produk aku udah hampir nggak pernah ngeset lagi pakai bedak karena aku pengen hasilnya natural dan kelihatan like a second skin. Tapi ada juga beberapa foundation yang kalau misalnya aku make up, aku pengen awet dan kelihatan lebih flawless lagi, harus aku set pakai bedak. Jadi kalian harus kenali produknya dan tidak semua teori make up di set pakai bedak itu bisa kalian lakukan karena memang kalau misalnya kulit wajah kalian kering banget ya nggak perlu di set pakai bedak gitu, nanti kelihatannya jadi nggak sehat si kulit wajahnya gitu, malah jadi kelihatan kering gitu si make upnya. Kalau misalnya ternyata aku harus di set nih pakai bedak supaya lebih awet karena berminyak, atau misalnya karena produknya memang kayaknya harus di set deh. Nah, sebelum kalian set pakai bedak, kalian tuh harus tunggu dulu sekitar 5 menitan sampai si complexion, si foundationnya itu benar-benar ngeset di kulit wajah. Nah, baru setelah 5 menit itu kalau misalnya kalian mau pakai blush cream, pakai contour cream, atau misalnya kalian mau pakai kasih shading di hidung, itu baru bisa kalian lakukan. Nah, setelahnya baru kalian set pakai bedak tabur. Nah, ini aku bakal tungguin dulu sekitar 4-5 menit dan hari ini aku tetap bakal set produk ini pakai bedak. Oke, nah ini setelah sekitar 4 menitan complexionnya jadinya kayak gini tuh. Kalau memang basicnya si complexionnya full coverage, foundationnya full coverage, bisa kayak gini hasilnya. Nah, biasanya kalau misalnya udah make upan, kita tuh kan suka pakai powder yang banyak langsung ditemplokin. Sebenarnya setelah aku perhatikan dan aku hampir nggak pernah pakai powder ditemplokin banyak, tapi biasanya aku tetap pakai powder yang tidak sedikit, tapi nggak yang langsung ditemplokin di seluruh wajah. Biasanya aku pakai dari area sini, aku teken-teken, dan ini aku dapat tips ini tuh dari TikTok. Kalau biasanya tuh kan nggak ditekan-tekan, tapi kayak yang penting dipakein aja di seluruh wajah si powdernya. Nah, kalau sekarang tuh enggak, ini benar-benar aku tekan-tekan, pakai powdernya juga enggak yang terlalu banyak, secukupnya. Ya banyak juga, tapi enggak sebanyak dulu gitu saat pakai powder. Kalian mungkin kalau pernah lihat tutorial aku, dulu aku melakukan itu kan. Jangan lupa di area celah-celah hidung, di area under eye juga. Nah, kalau udah bisa kalian rapihin pakai brush, takutnya ada produk yang tersisa, tapi ditekan-tekannya kayak tadi. Nah, setelah step ini kan biasanya kita langsung ngelanjutin pakai blush on, pakai eyebrow pencil. Nah, setelah aku mencoba beberapa kali, dan ini juga pernah aku pakai sih di tutorial aku pakai setting spray dulu. Nah, setelah aku pakai setting spray kayak gini, biasanya aku diamin dulu sampai ngeset. Ini nih kalian masih lihat masih basah kan? Nanti aku akan balik lagi setelah dia kering. Biasanya sih keringnya ya sekitar nunggu 3-4 menitan lah ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri hasilnya lebih natural. Terus kayak si complexionnya bener-bener nempel di kulit wajah. Tuh, baru setelahnya kita bisa pakein blush on, pakein eyebrow, pakein eyeshadow, dan segala macam makeup yang ingin kalian aplikasikan. Nanti setelah selesai semuanya, nah kalian bisa pakai setting spray lagi di step paling akhir biar semua makeupnya tuh nempel dan lebih awet dan tahan lama. Di step terakhir biasanya aku pakai setting spraynya tuh bener-bener banyak banget sampai basah. Terus udah gitu aku tungguin kering dan makeupnya udah selesai. Nah, paling itu aja yang bisa aku kasih tips buat kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya tips make up lain, kalian bantu aku dong, tulis di kolom komentar. Oke, jadi kira-kira ini hasil make upnya. Kalian bisa lihat sendiri. Dengan penggunaan powder doang tanpa compact powder, justru menurut aku mengurangi make up yang cakey dan mengurangi make up yang longsor. Aku udah kasih tahu tips-tipsnya, dan biasanya make up ini tuh bisa bertahan seharian. Bahkan kalau misalnya aku event keluar kota, aku menggunakan tips-tips ini, dan aku juga memperhatikan tips-tips yang aku bahas tadi. Kalau misalnya masih ada yang pengen kalian tanyain atau pengen kalian bahas dan belum jelas, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!